Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Syafia Azhara dengan NIM 12512901118. Saya dari kelas KPI 2C yang akan menjelaskan tentang hakikat filsafat komunikasi. Sebelum kita membahas apa itu hakikat filsafat komunikasi, kita akan membahas apa definisi dari kata filsafat dan komunikasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat memiliki makna pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dan menurut e-book yang saya baca, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan kata komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan menurut e-book yang saya baca, komunikasi diartikan sebagai proses pernyataan yang terjadi antar manusia. Pernyataan itu berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Lalu, apa itu istilah filsafat dan komunikasi? Daryanto Setiawan menjelaskan secara terminologi, filsafat adalah perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dianggap atau dinilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri merupakan butir ideal dalam kehidupan manusia. Melalui kebijaksanaan, manusia mampu bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi, bukan asal bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat awam. Profesor Dr. Alo Liliuri MS mendefinisikan filsafat sebagai pemikiran kritis rasional, kurang lebih sistematis tentang sifat umum dunia, pembenaran keyakinan, dan perilaku hidup atau teori nilai. Masing-masing dari tiga elemen ini memiliki mitra non-filosofis dari mana ia dibedakan oleh cara yang rasional dan kritis. Kemudian dilanjutkan oleh sifat sistematisnya, setiap orang memiliki konsepsi umum tentang sifat dunia, tempat mereka tinggal, dan tempat mereka berada di dalamnya. Dari segi lain, filsafat juga bisa kita pahami sebagai suatu sikap hidup, sebagai suatu metode, sebagai kelompok persoalan, sebagai kelompok teori atau sistem pemikiran, sebagai analisis logis dalam memahami bahasa dan makna istilah, dan sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Sedangkan komunikasi didefinisikan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver bahwa secara sederhana, komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, perasaan atau emosi, keahlian, dan sebagainya, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, bentuk, grafik, dan sebagainya. Dan komunikasi menurut Colin Cherry yang mewakili perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang atau simbol untuk mencapai kesamaan makna atau berbagai informasi tentang satu objek atau kejadian. Informasi adalah sesuatu berupa fakta, opini, atau gagasan dari satu partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau lambang lainnya. Jika pesan yang disampaikan diterima secara akurat, receiver akan memiliki informasi yang sama seperti yang dimiliki sender. Oleh karena itu, tindak komunikasi telah terjadi. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan. Pikiran itu bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Dan perasaan itu bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemahiran, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cara kita berpikir paling dalam untuk memahami diri sendiri dan dunia tempat kita tinggal. Dan komunikasi dalam kacamata filsafat bukan sekadar berbicara. Hakikatnya adalah 1. Proses berbagi makna, 2. Manifestasi eksistensi, dan 3. Tindakan etis. Menurut Dr. Hasrullah MA, komunikasi menurut perspektif filsafat artinya kehadiran kita dalam berinteraksi, maka komunikasi merupakan pernyataan diri tentang eksistensi dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Kita berkomunikasi, maka kita mengakui kehadiran kita dengan orang lain. Jadi, filsafat komunikasi itu adalah cara kita berpikir kritis dan mendalam tentang bagaimana proses berbagi makna itu terjadi. Ia adalah seni memahami manusia lain melalui kata-kata dan tindakan kita. Definisi filsafat komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Onong Effendi. Beliau menyebut komunikasi sebagai proses pernyataan antar manusia di mana seseorang menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaiannya. Kedua, menurut Richard. Dari kacamata filsafat, beliau menekankan bahwa komunikasi adalah pengalaman hidup yang dibagi. Fokusnya adalah bagaimana manusia memaknai keberadaannya melalui percakapan. Yang ketiga, menurut Stephen Littlejohn. Menurutnya, komunikasi adalah proses menciptakan realitas. Kita tidak hanya mengirim pesan, tapi kita sedang membangun dunia sosial dan pemahaman bersama melalui simbol-simbol. Kemudian yang keempat, menurut Everett. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana dua orang atau lebih saling bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama. Kemudian yang terakhir ada menurut Charles Hofland. Hofland melihatnya secara teknis namun mendalam, yaitu proses di mana seorang individu atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Jadi, dapat disimpulkan dari para ahli tadi, hakikat komunikasi bukan sekadar bicara, tapi sebuah upaya sadar untuk menciptakan kesamaan, makna, dan membangun realitas sosial, serta berbagi pengalaman antar manusia.
Lalu, apa pentingnya dari kita mempelajari filsafat komunikasi? Komunikasi memiliki definisi yang banyak, termasuk pula cara untuk memahami komunikasi itu sendiri. Littlejohn membedakan 3 model dalam memahami apa yang dimaksud komunikasi dengan penekanan masing-masing, yakni seperti sender model, receiver model, dan sender receiver model. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai gradasi perilaku komunikasi. Di sini kita dapat melihat beraneka ragam fenomena komunikasi dalam kehidupan manusia. Intinya adalah komunikasi ada yang terjadi pada komunikator ketika membuat pesan secara sadar, dan dalam hal lain terjadi pada diri komunikan dalam mengaktualisasikan pesan secara sadar, atau kedua unsur komunikator membuat dan menyampaikan pesan secara sadar dan komunikan menerimanya secara sadar pula. Jadi pada poin ini, filsafat membantu kita gak cuma sekedar jago untuk berbicara atau public speaking, tapi juga memahami makna mendalam di baliknya. Selain itu, filsafat juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu komunikasi. Filsafat memberikan dasar pemikiran yang mendalam dan menyeluruh untuk memahami proses komunikasi, serta membantu dalam merumuskan teori dan metodologi penelitian komunikasi. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari hubungan filsafat dan ilmu komunikasi. Yang pertama, filsafat sebagai landasan epistemologis. Kedua, filsafat sebagai sumber teori dan konsep. Ketiga, filsafat sebagai panduan etika dan moral. Keempat, filsafat sebagai inspirasi untuk pengembangan metodologi. Dan yang kelima, filsafat sebagai sumber refleksi kritis. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil dari contoh yang sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang, yaitu fenomena cyberbullying atau komentar jahat di media sosial. Seseorang yang paham filsafat komunikasi, dia akan sadar bahwa setiap kata punya nilai dan dampak ke depannya. Sebelum mengetik, dia akan berpikir apakah ini bermanfaat atau apakah ini menyakiti orang lain. Nah, inilah penerapan nilai atau etika dalam berkomunikasi. Jadi, dia nggak bakal asal komen jahat karena dia menghargai hakikat manusia lain di balik layar HP itu. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah filsafat komunikasi berakar dari sejarah panjang pemikiran manusia yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Istilah filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti mencintai kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan. Filsafat ini kemudian berkembang melalui berbagai tradisi seperti retorika Yunani dan juga Romawi, hingga mempengaruhi perkembangan komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dan ide memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sosialnya. Filsafat komunikasi, terutama yang berkaitan dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi, berupaya menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, memahami hakikat interaksi sosial, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam komunikasi.